Halo, selamat datang dan salam sehat untuk kita semua yang ada di studio saat ini dan juga sahabat Promkes dimanapun Anda berada. Dan jumpa lagi dengan saya saat ini dengan Stephen dalam acara podcast Promkes Berbicara yang merupakan suatu diskusi santai untuk berbagai pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, dan juga gaya hidup sehat, terutama di lingkungan RSUP Prof. Dr. Edi Kandung Manado dan semua viewer yang ada saat ini. Dan untuk saat ini topik yang kita akan bahas bersama adalah tentang perawatan setelah operasi mata atau perawatan pasca operasi mata. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama dengan saya narasumber yang tentunya sudah berpengalaman dan berkompetensi dalam menangani pasien-pasien mata. Dan izinkan saya memperkenalkan dan menyapa Nurse Christian Komaling, Sarjana Keperawatan. Ya, terima kasih Pak Stephen. Ya, salam kenal sahabat Promkes dimanapun berada. Ya. Dan Nurse Christian Komaling, Sarjana Keperawatan ini merupakan kepala ruangan Poliklinik Mata instalasi rawat jalan di RSUP Prof. Dr. Edi Kandung Manado. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, Nurse, kita akan segera memulaikan diskusi pada saat ini. Dan sebelumnya, Nurse, kita mengetahui pasien-pasien yang ada di Poliklinik Mata tentunya sudah menjalani operasi mata. Nah, kira-kira Nurse, apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pasien, terlebih khusus untuk pasien setelah operasi pada mata? Iya, baik, terima kasih. Yang perlu kita ketahui untuk pasien-pasien yang ada di Poliklinik Mata, ada beberapa operasi yang dilakukan misalnya pada kasus katarak. Ya, pada kasus katarak biasanya pasien pada saat setelah operasi mata itu perawat memberikan edukasi untuk perawatannya bagaimana setelah operasi katarak. Ya, di antaranya yaitu menggunakan obat yang dianjurkan oleh dokter untuk digunakan, dan kemudian yang paling penting untuk di 2 minggu pertama itu mata jangan harus dulu kena air. Yang kena air, kemudian pasiennya disarankan untuk tidak mengangkat beban yang berat. Nah, Itu kemudian ada lagi pasien jangan dulu menunduk. Ya, pada pasien dengan operasi katarak itu pasien tidak boleh menunduk. Kemudian posisi tidur harus diperhatikan pada saat di rumah. Posisi tidur jangan tidur pada mata yang dioperasi. Misalnya operasinya di mata kanan, ya berarti tidurnya terlentang atau jangan miring ke kanan, harus miring ke kiri seperti itu. Nah, dan yang paling penting yaitu untuk pencegahan infeksinya pada saat untuk melakukan pemberian obat tetes mata, usahakan keluarga atau pasien yang akan menetes mata itu harus cuci tangan yang bersih supaya pada saat memegang area sekitar mata tidak ada kuman yang akan terkontaminasi di area luka operasi di mata. Ya, kira-kira untuk katarak ya seperti itu. Dan di mata juga ada operasi-operasi yang untuk pasien-pasien yang bermasalah pada retinanya ya. Oke, baik. Ya, yang bermasalah pada retinanya itu ada operasi pasca operasi vitrektomi ya. Pasien-pasien dengan vitrektomi sama seperti pada umumnya sama seperti katarak, tapi ada perlakuan khusus untuk pasien dengan vitrektomi. Karena untuk vitrektomi pasiennya diberi untuk silikon oil. Nah, silikon oil ini untuk menempatkan kembali retina mata agar tertempel pada sarafnya ya. Nah, dimasukkan silikon oil jadi pasiennya harus tidurnya tidur tengkurap. Jadi harusnya dalam 2 minggu pasien harus tidur tengkurap.
disarankan dokter semakin banyak tidur tengkurapnya, semakin baik untuk saraf mata di retina itu menempel kembali. Iya. Ya. Oke. Beda ya dengan katarak. Ya. Kalau katarak paling yang seperti yang saya bilang tadi, persamaan ya menjaga kebersihan tangan, kemudian mengikuti instruksi dokter untuk pengobatannya pas di rumah, dan yang membedakan di pasien katarak dan pasien vitrektomi, ya pasien retina itu ya di posisi tidurnya itu. Tidur. Oke. Jadi catatan penting untuk pasien-pasien operasi mata, jangan lupa tetes mata seperti anjuran dokter, juga posisi tidur ya, nurse. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap pemulihan dan perawatan untuk selanjutnya. Juga kebersihan mata ya, nurse, harus diperhatikan dengan baik. Apakah ada cara-cara tersendiri untuk kebersihan di mata atau tangan? Ya, biasanya kami dari Poli akan mengedukasi untuk bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nanti akan ada 6 langkah mencuci tangan, diajarkan kepada pasien dan keluarga. Kemudian bagaimana kebersihannya di rumah, untuk menjaga kebersihan di rumah. Ya. Semuanya itu bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi pada pasien. Ya. Oke. Jadi itulah yang harus menjadi catatan penting bagi pasien. Itu juga bukan cuma pasien, ya, juga keluarga pasien. Dan nurse selanjutnya kalau di poliklinik mata kan kebanyakan itu ada pasien operasi one day care, atau setelah operasi itu pasien boleh langsung pulang. Ketika pasien setelah operasi terus dianjurkan pulang, adakah hal-hal yang perlu kita sampaikan ke pasien? Mungkin di jalan supaya tidak kena debu atau apa? Biasa kalau pasien yang setelah operasi one day care, dia akan diobservasi di ruang operasi dulu sekitar 1-2 jam, kemudian akan diedukasi bagaimana dia harus pulang ke rumah. Jadi diusahakan pada saat dia pulang, matanya itu dianjurkan untuk ditutup dulu, pakai kasa ataupun pakai pelindung, kacamata pelindung. Kacamata, oke. Setelah nanti sampai di rumah baru dibuka. Jadi tujuannya untuk mencegah supaya tidak ada debu yang masuk ke dalam mata, karena pada saat dia akan pulang pasti banyak debu yang di perjalanan. Mengurangi debu untuk masuk itu bahaya sekali kalau dia masuk di dalam mata, bisa mengakibatkan infeksi. Kalau infeksi lagi itu lain cerita lagi ya, nurse. Betul. Oke. Dan mungkin ada, setelah pasien pulang ya, dia kan ada perawatan sendiri di rumah. Jadi mungkin tadi disinggung juga di awal, dia mau tetes obat gitu. Di rumah itu bagaimana, nurse? Apakah perlu bantuan saudara atau keluarga terdekat supaya tetes mata itu boleh dilakukan dengan baik? Iya, betul. Ada beberapa pasien yang sudah biasa menggunakan obat tetes mata, mereka bisa menggunakan obat tetes mata sendiri. Tapi ada beberapa pasien yang harus membutuhkan bantuan keluarga. Jadi sebelum pasien pulang, keluarga juga diedukasi bagaimana cara menetes obat mata dengan benar. Kemudian bagaimana waktu pemberian obatnya. Jadi sudah diedukasi dari Poli. Oke. Jadi sobat Promkes dimanapun Anda berada, jadi kalau kita di rumah, tuh pasien-pasien yang perlu bantuan ataupun juga sendiri di rumah, boleh minta bantuan kepada keluarga terdekat untuk tetes mata supaya terkontrol ya, supaya tidak lupa atau apa, karena bahaya sekali kalau dia lupa. Betul. Bisa menyebabkan juga risiko infeksi atau
terlewati pemberian obatnya. Dan mungkin nurse ada tips-tips khusus atau pantangan-pantangan tersendiri pasien-pasien setelah perawatan, setelah operasi mata di rumah, atau makanan atau Ya, baik, untuk pantangan untuk pasien setelah pasca operasi mata, sebenarnya kalau tidak ada penyakit penyerta itu tidak ada pantangan untuk pasien dengan pas operasi katarak. Tapi bila dia ada penyakit penyerta, misalnya DM, hipertensi, pasti ada pantangannya. Bisa dikonsultasikan langsung dengan dokter, misalnya dari penyakit dalam untuk itu. Dan untuk tips yang lain ya, pada dasarnya pas operasi mata itu yang harus dijaga itu kebersihannya. Jadi, kebersihannya ya. Itu catatan penting ya, nurse. Ya, betul. Untuk kita semua. Jadi demikianlah acara kita pada saat ini, podcast Promkes berbicara. Nurse, semoga apa yang kita bincang-bincang pada saat ini boleh bermanfaat tentunya untuk pasien, terlebih pasien yang ada di lingkungan RSUP Prof. Dr. RD Kando Manado, dan tentunya juga semua viewer yang ada. Mungkin kalau ada keluarga, sanak saudara atau handai taulan, kerabat yang mungkin ada rencana operasi, mungkin keluarga, teman, boleh kita mengedukasi dengan baik dengan adanya Promkes, podcast Promkes berbicara pada saat ini. Dan semoga nurse kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dengan tentunya dengan topik yang berbeda yang tak kalah menariknya. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih nurse sudah berkesempatan hadir pada saat ini, dan untuk semua viewer yang ada, semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan salam sehat mata. Salam sehat.